Halo. ini nggak sih diceritain nih background kamu tuh asli mana dan pekerjaannya sebelum jadi content creator tuh sebagai apa? Oke. Sebenarnya agak panjang sih. Jadi aku tuh lahir di Samarinda, Kalimantan Timur. Terus dari kecil pindah ke Kalimantan Utara di Bulungan. Aku besar sampai lulus SMA, kuliah balik lagi ke Samarinda sampai sekarang sampai nikah dan sebagainya gitu. Jadi kalau background pekerjaan juga sebenarnya aku nggak ada kerjaan lain sih. Cuman aku sempet jadi penyiar radio selama setahun tahun 2017 atau 18. Setelah itu nggak ada lagi karena bener-bener fokus jadi content creator kurang lebih udah hampir 10 tahun nih. 10 tahun jadi content Iya. creator. Tapi kalau awal mula jadi Mm-mm. tiktokers mungkin ya, Ya. nah itu awal mulanya iseng-iseng atau emang niat jadi content creator? Eh, Emang niat kayaknya sih. Soalnya aku dulu jadi stand up comedian dulu tahun 2015. Terus akhirnya karena aku dulu tinggalnya di Kalimantan Utara masih sepi, nggak ada tempat open mic atau untuk buat stand up. Jadi aku cari cara nih gimana caranya aku melampiaskan komediku nih. Jadi akhirnya dapet tuh media pertama waktu itu YouTube. Bikinlah akhirnya video-video YouTube. Waktu itu aku masih ngeprank-ngeprank, masih sketsa yang random-random aja sampai berganti sampai sekarang. Ya ngomong soal YouTube juga Hmm, ternyata kamu pernah digebukin orang itu ya kak? iya benar. Kenapa tuh bisa digebukin orang gara-gara konten YouTube? Jadi aku tuh dulu bikin video judulnya tuh ngetawain orang nggak dikenal. Jadi ada orang duduk gitu, aku datang udah langsung ketawain aja. Dan waktu itu aku ada berlima tuh. Jadi ada satu orang dikepung sama 5 orang teman-temanku gitu kita ketawain langsung tanpa konteks. Ternyata dia marah gitu, marah. Kita didatengin, maksudnya apa tuh gitu. Nggak digebukin sih kayak digampar sekali doang sih. Karena waktu itu ternyata kita nggak tahu dia aparat gitu. Tapi kamu itu Iya, mungkin dukanya dari konten ya. bener. Ada lagi nggak sih dukanya yang mungkin orang tuh nggak tahu gitu kayak harus ngetek berapa lama atau ngulang-ngulang konten gitu. Ada nggak sih kayak dukanya apa sih yang eh orang nggak tahu? Kalau dukanya sih sekarang itu dan bahkan dari dulu sih sebenarnya gimana caranya kita tuh beda gitu. Harus ngikutin apa yang lagi rame. Terus kita harus mantau terus content creator yang baru nih siapa lagi nih. Otomatis kita harus bisa muncul di antara ribuan kreator yang baru-baru ini juga gitu. Jadi tantangannya sebenarnya gimana caranya lebih fresh lagi, lebih konsisten dan cari ide-ide yang lebih menarik. Sebenarnya itu sih. Tapi pernah sedih nggak sih kalau misalnya kontennya tuh udah capek, effortnya udah Iya. banyak, nggak FYP, penontonnya dikit, terus sempat ada down-nya gitu nggak sih kamu? Wah, sampai sekarang sih kalau itu ya. Karena bikin konten tiap hari capek mikirin ide, ngedit dan sebagainya terus pas di-upload, wah ternyata views-nya kurang. Cuman kalau aku pas ngelihat kontennya tuh kurang, aku kayak penasaran gitu loh. Jadi, oh mungkin habis ini nih rame nih. Gitu juga kalau videonya rame nih, jadi kayak pengen lagi buat oh besok harusnya lebih rame lagi nih gitu sih. Apa yang membuat kamu tuh setiap hari mungkin ide-ide kontennya tuh Mm, dari mana aja kan karena kan jadi tim kreatif juga susah gitu ya bener. bikin idenya apalagi kita bersaing dengan ratusan orang konten Iya. kreator gitu. Idenya dari mana sih kak? Kalau aku ide sebenarnya banyakin referensi sih. Jadi aku tuh ada sekitar 3 sampai 4 jam mungkin tuh fokus buat nge-scroll TikTok doang atau nge-scroll YouTube, nge-scroll Instagram gitu. Nyari referensi terus aku bisa nggak ya aku terapin ini dengan versiku gitu. Atau ya udah cari hal-hal yang lain aja biar buat nge-refresh otak. Biasanya aku gitu sih. Makanya aku sekarang kalau kalian ngikutin aku tuh sekarang lagi hobi mancing gitu. Itu sebenarnya pelarian dari kontenku sih. Biar nggak stres ya. Biar nggak stres. Kak, salah satu konten yang menarik perhatian publik gitu Iya. sampai mungkin ini bikin nama kamu makin naik gitu. Konten ketempelan. Nah itu Bener. awal ceritanya gimana bisa bikin konten itu dan Heeh. paling viewers paling tinggi adalah yang mana? Jadi awal mulanya sebenarnya kayak nggak sengaja gitu. Dari awalnya aku parodi-parodi biasa, ngikutin yang lagi tren. Terus aku buntu tuh, bikin apa lagi nih. Waktu itu terlintas karena aku ada waktu 3 sampai 4 jam buat nge-scroll itu muncul videonya El sama Dul lagi ngobrol gitu. Dan ada space kosong di tengahnya. Coba aku mau parodi tapi yang beda nih. Aku masuk ke video orang. Setelah diedit, di-upload, ternyata rame. Akhirnya berlanjut terus dan makin banyak artis atau public figure yang aku tempelin, ternyata responnya makin positif gitu.
Jadi bikin sampai sekarang. Nah kalau views yang paling gede kayaknya yang viral sama Fuji sih. Tapi kamu suka bacain komen juga gak sih? Sekarang orang-orang tuh takut ketempelan kamu gitu. Iya. Responnya gimana nih? Seru aja sih, jadi kayak aku jadi makin ternotis aja merasanya. Jadi orang-orang yang, apa sih maksudnya nih awas ketempelan Irfan Gapur. Mungkin yang gak tahu aku jadinya nyari Irfan Gapur nih siapa, Irfan Gapur nih kenapa orang takut nih sama dia. Aku seneng sih baca-bacain komen, karena makin kesini tuh makin kocak-kocak gitu. Tapi Kak, mungkin Instagram juga penasaran ya. Mm-mm. Followers kamu juga udah banyak dan followers kamu juga udah banyak tuh. Ya. Nah, hasil dari konten itu udah kebeli apa aja sih Kak? Alhamdulillah kayaknya hampir semua kebutuhan 100% aku dari konten udah bisa. Dan FYI aja aku udah beristri dan beranak satu gitu. Dan cukup banget untuk menghidupi keluarga aku sih. Seneng gak sih Kak akhirnya mungkin karena konten-konten itu kamu banyak dikenal orang. Apa yang menjadi privilege kamu setelah konten ini gitu? Setelah konten ini sih kayaknya banyak hal yang terbuka lagi, kayak aku nggak pernah jadi model tiba-tiba jadi model gitu. Terus aku masuk TV jadi agak sering karena konten ketempelan, dan aku juga jadi kenal sama artis-artis yang aku tempelin karena mereka komen dan akhirnya kita follow-followan gitu. Serunya itu sih, karena aku beberapa kali tuh memang sempat viral, jadi aku dulu sempat dikenal anak indie lah, yang suka sore-sore nyenja gitu. Terus aku sempat juga rame kontenku tuh konten super travel, sampai akhirnya ketempelan ini yang paling viral sih. Nah, kalau artis sendiri ada gak sih yang nge-DM kamu minta tolong editin, tolong dong editin ini ketempelan gitu. Ada gak sih Kak, public figure atau apa gitu, ada gak? Enggak sih, kalau sampai minta enggak sih. Cuman aku senangnya udah ada beberapa artis tuh yang kayak di captionnya tuh, kasih tahu ya kalau ada Irfan Gapur gitu-gitu, yang awas ya, ini aku udah mepet banget ya, jangan sampai Irfan Gapur tahu gitu-gitu sih kalau caption orang-orang sekarang. Oke Kak, mungkin pemirsa ini tuh penasaran, itu untuk ngedit ketempelan itu berapa lama dan gimana sih caranya, itu kamu ngedit sendiri Kak apa gimana? Kalau untuk ngeditnya sendiri sebenarnya ya paling lama kayaknya 2 jam deh. Karena ada beberapa video tuh yang gampang diedit, misalkan cahayanya lebih enak atau nggak terlalu gelap, terus bajunya juga nggak kontras. Kalau syuting sendiri tuh aku biasanya pakai, orang-orang ngira selama ini aku pakai green screen gitu, padahal aku pakai dinding doang gitu. Ada dinding putih, ya aku pakai dinding putih, ada dinding hitam, pakai dinding hitam. Yang penting apa yang aku pakai tuh kontras sama orang dinding biar nggak nyatu. Dan fun fact-nya aku ngedit nggak pakai aplikasi yang gimana-gimana gitu, pakai aplikasi yang biasa-biasa aja, yang di HP juga bisa gitu. Bukan yang pro berarti ya Kak? Yang pro tapi bukan aplikasi yang biasa orang-orang Adobe Premiere gitu-gitu sih. Oke, mungkin bisa dilihatin sedikit aja Kak. Oke. Ngeliatin cara ngeditnya. Boleh. Nah ini aku bilang. Ini ya, oke. Nah ini awal-awal kamu ngapain dulu Kak? Biasanya tuh aku cari videonya dulu nih. Video aslinya. Ntar aku nggak kelihatan nih. Ya nah gitu bang. Oke. Tahan dulu bang, saya copot. Sip. Oke. Oke kak. Silakan bang. Oke, jadi aku pertama nyediain video aslinya dulu nih. Ntar aku syuting buat yang sendirinya. Nah ini yang udah dihapus. Kalau mau dibalikin, ya udah kayak jadi semula aja. Dia tuh kayak bisa digaris-garis. Pokoknya simple sih sebenarnya. Berarti bener-bener tinggal ditempel aja ya Tinggal Kak, ya? ditempel aja, tinggal dihapus Lagi background. tambah lagi kak dari yang ada backgroundnya kak. Bentar ya. Sorry. Oh, di sini. Nah kayak gini oke lanjut. Oke, ini kan Oke. tinggal dihapus background. Udah jadi nih. Nah, video yang udah ada nih tinggal ditempel ke video aslinya nih. Ini aku kasih garis putih nih biar bisa tahu bedanya nih. Oh. Ini video aslinya, kalau aku hapus ya udah tuh. Jadinya kayak bayangan gini doang. Yang paling susah nih Kak saat Udah itu udah ya. Udah gitu doang Itu sih. kelihatan nggak apa-apa. Aman. Oke terus oke lanjut. mungkin yang paling susah tadi pengerjaan editnya harus detail kali ya Kak, karena Harus 2 jam detail itu ya. karena ada beberapa video tuh yang kualitasnya kurang gitu, jadi agak susah untuk di masking gitu. Itu sih yang sisanya kalau
videonya cerah, gambarnya jernih, enak sih biasanya diedit. Oke, Kak Irfan, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak, Kak. Sukses terus ya. Makasih udah mau diwawancara. Sama-sama.